wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Siti Marifa dengan NIM A1I1211118 dari kelas A jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas mengenai tugas mata kuliah Teknologi Informasi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Latif Sahidin, SPD MPD. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tak terlepas dari adanya perkembangan pada revolusi industri dari tahun 1750 hingga sekarang ini. Revolusi industri adalah perubahan besar terhadap cara manusia dalam mengolah sumber daya dan memproduksi barang. Revolusi industri ini memiliki 4 tahapan perubahan, dimulai dari revolusi 1.0 pada tahun 1750 hingga revolusi industri 4.0 yang saat ini sedang kita alami. Mari kita bahas satu persatu tentang tahapan perubahan revolusi industri ini. Yang pertama, revolusi 1.0. Revolusi industri ini terjadi pada abad ke-18 di mana sumber tenaga utama dalam melakukan proses produksi masih mengandalkan tenaga tradisional seperti tenaga manusia, hewan, air, dan angin. Namun pada akhirnya masa ini menemukan titik terangnya dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan inilah yang menjadi penanda munculnya revolusi industri 1.0. Produktivitas pada masa ini pun meningkat dengan pesat sebab adanya mesin uap sebagai alat memproduksi barang. Yang kedua yaitu revolusi 2.0. Pada awal abad ke-20, revolusi industri yang kedua ini ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik. Pada masa ini, mobil-mobil sudah mulai diproduksi secara massal. Namun, proses produksi ini terkendala dengan waktu produksi, hingga ditemukannya solusi untuk menggunakan sistem lini produksi yang menggunakan ban berjalan pada tahun 1913. Sehingga memudahkan proses produksi pembuatan alat transportasi. Yang ketiga yaitu revolusi 3.0. Masih pada abad ke-20, partisipasi manusia pada abad ini mulai berkurang dengan dimulainya era digital, di mana teknologi mesin analog telah beralih menjadi teknologi canggih. Setelah adanya revolusi 3.0 ini, masa industri perlahan berubah menjadi masa informasi. Revolusi ini dipicu oleh mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Yang terakhir yaitu revolusi 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Pada industri 4.0 ini, teknologi manufaktur sudah masuk pada tren otomatisasi dan pertukaran data yang mencakup sistem siberfisik, Internet of Things, cloud computing, dan cognitive computing. Materi kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Komputer adalah sebuah alat yang dapat mempermudah pekerjaan seseorang dalam mengelola, menyimpan, dan menyajikan data. Komputer juga dapat diartikan sebagai seperangkat alat elektronik yang dihubungkan dengan listrik yang berguna untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah, cepat, dan akurat. Komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Multimedia berbasis komputer dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam melakukan simulasi untuk melatih keterampilan dan kompetensi tertentu. Sementara itu, perangkat komputer bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu hardware atau perangkat keras yang merupakan sebuah komponen dalam komputer yang bisa disentuh dan dilihat oleh kasat mata, yang terdiri dari perangkat input dan output.
perangkat pemrosesan dan perangkat penyimpanan. Software atau perangkat lunak yang merupakan komponen data-data dan program-program yang ada pada komputer yang disimpan secara digital dan digunakan atau dijalankan sesuai dengan yang diinginkan. Brainware atau pengguna yang merupakan user untuk mengoperasikan sebuah komputer, contohnya programmer atau orang-orang yang menggunakan komputer. Materi ketiga yaitu pemanfaatan internet dalam dunia pendidikan. Perkembangan teknologi internet yang pesat memiliki dampak yang luar biasa positif di berbagai aspek kehidupan, termasuk juga di dalam dunia pendidikan. Adapun manfaat utama yang didapat dari kegunaan internet dalam dunia pendidikan ialah sebagai sarana mencari informasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi internet yang saat ini banyak digunakan yaitu sistem pendidikan jarak jauh, di mana kita bisa melakukan proses belajar mengajar tanpa bertemu secara langsung, bahkan bisa dilakukan di mana saja kita berada. Yang keempat yaitu Learning Management System atau biasa disebut LMS. Learning Management System atau biasa disingkat LMS adalah suatu kerangka yang menangani semua aspek dari proses pembelajaran. LMS adalah infrastruktur yang memberikan dan mengelola konten pembelajaran, mengidentifikasi dan menilai tujuan pembelajaran, juga melacak segala kemajuan dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta mengumpulkan dan menyajikan data untuk mengawasi proses belajar mengajar secara keseluruhan. Salah satu contoh LMS yaitu LMS berbasis Moodle. Moodle atau singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment adalah sebuah platform yang digunakan untuk menunjang sistem manajemen pembelajaran secara online dan menggunakan perangkat komputer, di mana dalam model ini terdapat berbagai fitur seperti dashboard, file management, progress tracking, multimedia integration, peer assessment, dan inline feedback. LMS berbasis model ini memungkinkan siswa atau mahasiswa untuk masuk ke dalam ruang kelas digital untuk mengakses pembelajaran yang diberikan oleh pengajar, baik itu berupa materi, kuis, dan lain hal sebagainya. Materi terakhir yaitu web browser. Web browser adalah software yang fungsinya menampilkan dan melakukan interaksi dengan dokumen yang disediakan server web. Web browser ini berfungsi untuk membuka laman website, mendukung permintaan data, memastikan keamanan web, menyimpulkan data, dan mendukung pengguna mesin pencari. Adapun macam-macam web browser yaitu Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Opera, Vlog, Netscape Navigator, Safari, Maxon Browser, dan Avon Browser. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.